Ta'ala. Duduk. Bentar. Habis ini, oke. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat hidayah dan taufik sehingga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk duduk di tempat yang insyaallah barakah, di tempat yang insyaallah diridainya, dan di dalam perkumpulan dalam rangka menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ada nikmat dari Allah. Betapa banyak orang yang punya niat ngaji, niatnya udah luar biasa, Masya Allah. Tapi tahu-tahu ada urusan, tapi tahu-tahu kerja, tapi tahu-tahu nafsunya mager, tahu-tahu males, nggak jalan. Tapi niatnya kenceng, itu namanya dapat hidayah, nggak dapat taufik. Ada orang juga dikasih hidayah, taufik sama Allah nggak sengaja. Entah itu karena hadir nggak enak, deket nggak hadir nggak enak, atau entah itu karena nggak ngapa-ngapain. Ada hidayah dari Allah, dan kita bisa duduk ini mahal. Itu di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW disebutkan duduknya orang menuntut ilmu, duduk doang nih, duduk. Entah itu faham, entah itu ngerti, atau bahkan sambil ngegerembeng, lama banget ngajinya. Duduknya doang tuh, dia dapetin pahala lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Kita sehat nih, setobat-tobatnya kita, roman-romannya 1000 rakaat. Ya jawab sendiri dah. Ini duduk begini nih, coba tuh, ada apa tuh semuanya, ayo keluarin, mana lagi? Sambil dijamu, sambil minum, duduk dengerin, pahalanya lebih gede, lebih besar daripada sholat 1000 rakaat. Bukan cuman itu, Nabi masih lanjutin, dan lebih besar daripada dia menengok orang sakit 1000 orang sakit. Itu pahala duduk orang ngaji. Kita nih, ya, dalam seumur hidup nih, dari awal deh, dari kita hidup sampai sekarang, roman-roman nih kalau dihitung nengok orang sakit belum nyampe 1000. Bahkan seringkali dapat kabar orang sakit, pura-pura nggak tahu. Ini duduk kayak begini doang, pahalanya ngalahin nengokin orang 1000 orang yang sakit. Nggak sampai di situ, Nabi masih lanjutin. Orang yang duduk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, itu diantara pahalanya adalah lebih baik daripada dia takziah 1000 jenazah. Kita ya pro kontra lah masalah takziah tahlilan, ya. Tapi takziah bela sungkawa, berduka, cuman sekedar datang, itu udah termasuk takziah. Walaupun gak ikut tahlilnya, walaupun gak setuju sama tahlilnya, ya intinya datang, itu udah termasuk takziah. Sekalipun kita kayak tadi tuh nengok orang sakit, kalau dihitung sampai sekarang umur kita, roman-romannya belum pernah tuh nggak nyampe takziah ke 1000 orang jenazah. Dan itu semua pahalanya terkumpul, tergabung, pahala 1000 rakaat sholat, pahala nengok orang sakit 1000 orang, pahala takziah 1000 jenazah. Semua itu dikumpulkan dan masih lebih baik lagi pahalanya, masih lebih besar lagi pahalanya. Buat siapa? Orang yang mau hadir di majelis ilmu. Masya Allah. Masya Allah. Bahkan disebutkan di dalam riwayat lain, kalaulah saja mereka tahu fadilahnya menuntut ilmu, sekalipun dia harus berjalan dengan bola mata kepalanya, niscaya dia akan berbondong-bondong berjalan menuju tempat itu. Kalau pahala itu berwujud, sayangnya tak nampak, ya. Jadi makanya masih lega ini tempat, karena pahalanya kagak kelihatan. Kayak begitu. Masya Allah, oleh karenanya, ya, ngaji itu barometernya kita. Mau apapun sesibuknya kita, mau apapun sekusutnya kita,
seblangsaknya kita, sesenengnya kita, jangan tinggalin ngaji. Karena ngaji itu tolak ukur kita hidup benar atau salah. Hidup istiqomah, hidup mudah, itu tolak ukurnya di dalam menuntut ilmu. Oh, kalau di dalam pembahasan bab ilmu itu banyak sekali. Bahkan nih, hadirin jamaah rahimakumullah, ini terakhir fadilah tentang ilmunya. Karena kita mau bahas tentang bab yang lain. Saya sengaja awal membahas tentang menuntut ilmu biar teman-teman semua yang ada di sini istiqomah. Udah mas seminggu sekali, udah jangan absen. Oh sibuk, enggak itu bohong. Enggak, itu alasan. Alasan serius. Siapa yang punya kebiasaan terus ada urusan lain menyusul bilang, "Oh enggak, ini udah schedule saya." Kenapa giliran ngaji ente bisa kalahin? Tapi giliran schedule-nya ente, entah itu makan, istirahat, oh nggak bisa, waktunya saya istirahat. Karena udah jadi kebiasaan. Karena udah masuk dalam schedule. Masukin menuntut ilmu, ngaji kayak begini, schedule tetapnya kita. Ada urusan lain, oh enggak, saya punya schedule malam minggu, ngaji, bis isya. Yang lain yang kudu dikalahin. Kayak begitu. Jadi fadilah udah disebutkan. Bahkan para ulama yang punya ilmu, yang mereka semua punya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka berlomba-lomba bagaimana wafat dalam keadaan sedang menuntut ilmu. Itu yang udah jadi ulama. Jangan ente pikir, saya punya guru Al-Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan. Ini sekaligus ucapan bisa menjadi barometer kita untuk menentukan siapa orang yang patut kita jadikan dirinya seorang guru. Tapi jangan ngaku-ngaku doang jadi murid. Ya, kita mau jadiin orang lain atau seseorang sosok yang mengerti ilmu agama, dirinya itu mau dijadikan guru kita kudu lihat-lihat. Ya, jangan cuman karena pakai sorban, pakai imamah terus oh ini saya cocok. Nggak, lihat dulu. Anda ketika sakit mau berobat pasti cross check dulu dokternya. Track recordnya gimana, historisnya gimana. Anda mau punya kendaraan rusak mau ke bengkel pasti lihat dulu montirnya. Kayak gimana historisnya. Anda mau pergi terus nggak bisa mau disupirin sama orang, lihat dulu supirnya. Pengalaman apa enggak? Kenapa dalam perihal memilih guru asal capruk, asal tunjuk, asal ikut? Sedangkan gurumu adalah yang menentukan keselamatanmu kelak sampai akhirat. Giliran milih orang lain tentang segala urusan pribadinya kamu milih-milih. Urusan bangun rumah milih detail. AP-nya istilahnya tenaga ahlinya, arsiteknya segala macam, semua urusan kita bisa sangat detail memilih. Tapi giliran milih guru, ikut aja wes, yang penting dia udah banyak pengikutnya. Tar dulu. Itu saya punya guru Al-Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan, beliau bilang, kalau ada orang ngaku ulama tapi pada hari itu dirinya berhenti ngaji, maka pada hari itu juga dia berhenti jadi ulama. Tadi disebutkan orang yang udah jadi ulama aja berlomba-lomba bagaimana wafat dalam keadaan dia mengaji, dalam keadaan dia menuntut ilmu. Kita yang awam, bukan awam lagi, bodoh, bahkan sesat, menyesatkan. Kalau ada orang nanya terus kita jawab lagi. Terus kita nggak mau ngaji, seminggu sekali masih nawar. Seminggu sekali masih nego, berarti sebulan 4 kali nego, sebulan 2 kali dah. Udah ini nggak ada nego-nego lagi. Ya istiqomah, ayo semangat. Tuh ulama aja pada berlomba-lomba wafat dalam keadaan wafat dalam menuntut ilmu. Karena faedahnya, siapa orang yang wafat dalam keadaan menuntut ilmu, kelak dia dibangkitkan bersama para nabi. Hanya bedanya mereka punya status nabi, dirinya bareng, dibangkitkannya bersama para nabi. Kita ini awam, orang bodoh, umat biasa, terus kita nih lagi sekarang ngaji, tahu-tahu nih, nauzubillah juga ya. Nah, bye-bye itu. Kalau benar gimana tuh? Siap. Tahu-tahu begitu.
kelak orang yang demikian wafat dalam keadaan sedang menuntut ilmu, dia dibangkitkan bersama para anbiya, nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangin tuh derajat paling tinggi nabi. Terus kita bisa dibarengin masuk gerombolannya lewat VIP. Cuman bedanya statusnya dia nabi, kita bukan. Udah itu doang bedanya. Karena nabi udah pilihan. Kita bisa masuk gengnya beliau, gengnya mereka, masuk rombongannya mereka, itu dengan catatan. Syaratnya kamu wafat dalam keadaan menuntut ilmu. Kayak begitu. Wah, kata. Oleh karenanya hadirin jamaah rahimakumullah, ayo kita jadikan ini istiqomahnya kita dalam menuntut ilmu. Dan kalau sudah menuntut ilmu, ya jangan pernah menganggap diri kita lebih baik daripada orang yang kagak menuntut ilmu. Jangan pernah menganggap diri kita lebih baik daripada orang yang kagak ngaji. Karena syaitan tuh kalau menggagal, kalah, menggoda seseorang untuk bermaksiat, maka orang tersebut akan dibuat oleh syaitan merasa dirinya sudah baik. Anda berperilaku baik harus, itu tuntutan agama, tapi merasa diri lebih baik dari orang lain, itu penyakit. Itu penyakit. Wah, kata kayak begitu. Orang yang makin ngaji makin tahu kadar dirinya, makin tahu kadar kehinaannya, justru menganggap dirinya lebih hina dan tidak mempunyai apa-apa. Wah, kata itu cirinya orang yang ngaji yang benar kayak begitu. Wah, kata. Hadirin jamaah rahimakumullah, ayo kita istiqomahkan. Saya senang banget dapat kabar di SAI ini, musalla apa namanya ini? Nurul Muhajirin, orang-orang yang pada hijrah ke sini ya. Nurul Muhajirin itu dikabarin punya rutinitas kajian mingguan. Alhamdulillah senang dengernya. Ini saya berapa tahun yang lalu ya ke sini. Selalu nanya, ada kajian nggak di sini? Ada kajian nggak di sini? Nggak harus saya ustadznya, banyak ustadz yang lain. Intinya adain kajian. Karena tuh keberkahan lingkungan, barometernya adalah ada atau tidak majlis taklimnya. Mau nih SAI residen berkah, rukun, guyup, majlis taklimnya kayak gimana? Nggak ada majlis taklim, ya siap-siap aja. Selalu beda paham, selisih pendapat, ya siap-siap aja, rame terus antara tetangga satu sama lain. Tapi kalau kita begini ngumpul, mana ada nih coba yang sikut-sikutan, semua saling senyum, semua berawal dari majelis taklim. Itu efeknya ke lingkungan, dan bahkan bukan cuma ke lingkungan, ke perekonomian diri kita masing-masing. Itu dahulu sahabat, ada seorang sahabat, kakak beradik. Itu kakaknya punya ladang kebun, adiknya disuruh macul sama kakaknya, ngebantuin kakaknya. Itu adiknya disuruh macul, terus berhari-hari dia lakukan. Satu ketika ada kajiannya baginda Nabi Muhammad SAW, ini si adik nyolong-nyolong waktu, dia berangkat hadir ke majelisnya Nabi. Ketika hadir ke majelisnya Nabi, kakaknya nggak terima, protes, langsung disamperin Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ini saya punya adik, udah saya tugasin buat dia macul di kebunnya saya, udah nggak bisa diganggu gugat. Ini tugas dari saya. Kenapa engkau malah perbolehkan dia untuk ngaji? Kenapa engkau tidak larang dia untuk hadir di majlismu sedangkan dia punya tugas? Apa yang jawabnya Rasulullah? Ya fulan, kamu tahu nggak? Kamu bisa dapetin keberkahan rezeki dari mana? Gara-gara lantaran kamu punya adik ikut ngaji sama saya. Kayak begitu. Oleh karenanya manfaatnya ngaji, manfaatnya menuntut ilmu banyak efeknya. Efek ke keluarga kita, diri kita, lingkungan kita. Ayo bareng-bareng, ini adalah salah satu siasat cara kita. Bukan cuma tentang bebenah diri, tapi bebenah lingkungan. Kita mau nih, nggak usah sok jadi pahlawan, mau ngebenahin lingkungan. Ya udah, ramaikan saja majelis taklimnya. Insya Allah dengan sendirinya otomatis lingkungan tersebut akan makmur, sejahtera, guyup dan rukun. Kayak begitu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah rahimakumullah. Sebenarnya kita mau bahas tentang tema sholat, ya, tentang tema sholat.
Saya nggak biasa ngaji pakai tema. Cuman dari kemarin Mas Eko itu WA-in saya, Ustadz tema ngajinya apa? Tema ngaji. Saya biasa ngaji pakai kitab. Nggak pernah saya ngaji temanya ini. Hatta khutbah Jumat kalau diundang nggak punya tema. Karena biasa ngajinya pakai kitab. Nggak ada tema-temaan. Akhirnya karena tadi saya lihat lagi buka, oh ini bab sholat, ya sudah. Nah, itu dia WA Mas Eko, lama jawabnya tuh. Nggak pernah saya jawab. Saya nggak punya tema kalau ngaji. Asal buka kitab, oh bahasa ini, ya sudah saya sampaikan. Kayak begitu. Terus tadi pas buka kitab, oh ini pas lagi bab sholat. Saya bilang ke Mas Eko, langsung perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki kehidupanmu. Dia kaget, Ustadz ini fatwa apaan? Enggak, itu tema ngaji, kata saya begitu. Itu tema ngaji yang kemarin nanti nanya. Oh iya, saya pikir fatwa apa ini, nasihat dari Ustadz itu. Enggak, lu tadi nanya temanya. Nah itu temanya, insya Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ada satu kisah. Ada seorang murid daripada guru besar Al-Habib Salim Asy-Syatiri. Itu beliau punya julukan Sultanul Ulama, rajanya para ulama, menjadi rujukan para ulama sedunia. Ya, ketika itu Al-Habib Salim Syatiri masyhur pada zamannya, belum lama beberapa tahun lalu meninggal, sering ke Indonesia juga. Itu Al-Habib Salim Syatiri punya murid, ya, punya murid jamaah. Itu suatu ketika ini si murid, ini si jamaah datang sowan bertanya kepada Habib Salim Syatiri, ya Habib, saya mau curhat biasa, ya, tempat curhatnya kita itu kepada para guru-guru kita, ya. Gampangannya ustadz itu tempatnya orang puyeng deh, begitu. Kiai itu tempatnya orang puyeng. Duduk. Ini muridnya daripada Habib Salim Syatiri datang sowan, ya Habib, saya mau cerita, saya mau ngadu, saya mau curhat. Didengerin dengan seksama oleh Al-Habib Salim Asy-Syatiri. Apa yang diadukan oleh ini si fulan orang tersebut, saya mau bilang, Habib, alhamdulillah, saya nih sholatnya nggak ada yang absen, nggak ada yang bolong. Puasa saya juga rajin Senin Kamis. Sedekah saya juga nggak ketinggalan. Pokoknya, apalagi bacaan Quran, tiap hari saya buka Al-Quran ya Habib. Tapi saya heran, yang notabene semua ketaatan saya senang lakukan, tapi saya dengan bersamanya juga saya lakukan kemaksiatan. STMJ, sholat terus maksiat ya jalan. Saya bingung Habib, sholat iye, baca Quran iye, puasa iye, sodako iye, tapi maksiat juga iya. Apa solusinya Habib? Ya, ini dalam hati, udah saya banget itu, ya. Itu kata Habib, kata ini orang, coba Habib amalannya deh, minta wiridannya deh, bagaimana biar saya fokus istiqomah taat kepada Allah dengan diberikan kekuatan menjauhi maksiat kepada Allah. Biasa kayak orang kita pengennya amalan serba insan langsung jadi. Tahu kata Habib Salim Syatiri jawabannya apa? Dapat nggak kira-kira amalan? Dijawab sama Habib Salim Syatiri bilang, kamu pulang seminggu lagi kamu datang ke sini dalam keadaan seminggu tersebut kamu perbaiki sholatmu. Dalam keadaan kamu perbaiki sholatmu. Karena sesuai tema nih, ceritanya ngaji pakai tema nih, ya. Karena saya nggak biasa pakai tema nih. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki keadaanmu. Jadi Habib Salim Syatiri dengar orang kayak begitu datang nggak dikasih amalan, jampe-jampe kagak, suruh pulang rapihin sholatnya. Kayak begitu. Karena kamu mungkin sholat, tapi kamu punya sholat, bagaimana dengan kualitas sholatmu? Kata kita mungkin sholat, tapi bagaimana kualitas sholatnya kita? Karena di dalam Al-Quran disebutkan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah seseorang yang melakukan sholat daripada perkara keji dan munkar. Otomatis harusnya orang yang melaksanakan sholat,
mendirikan sholat, harusnya secara otomatis dirinya terhindar, tercegah daripada perkara keji dan munkar. Ini firman Allah dalam Al-Quran. Tapi nyatanya begitu banyak orang di luar sana, bahkan diri kita sendiri, sholatnya jalan, maksiatnya juga jalan. Kenapa begini? Sedangkan Al-Qurannya bukan begitu. Al-Qurannya bilang kamu sholat bakal tercegah dari perkara keji dan munkar. Tapi nyatanya kita sholat tapi terus keji dan munkar. Kira-kira firman Allah yang salah atau kitanya? Kitanya. Ada yang salah dengan kualitas sholatnya kita. Sehingga sholatnya kita tidak mampu membentengi diri kita daripada perkara keji dan munkar. Setuju? Ini kira-kira masuk akal kan? Ya. Kenapa kita masih hobi gibah, masih hobi nyinyir, masih hobi hasut dan segala macamnya? Padahal kita juga sholat. Kagak absen sholatnya kita sama sekali, berjamaah bahkan. Tapi perkara jelek juga kagak absen. Ada apa ini? Ternyata selidik punya selidik, usut punya usut adalah karena sholatnya kita yang kagak berkualitas. Dahulu para sahabat, mereka semua ketika berjamaah sholat bersama baginda Nabi Muhammad SAW, mereka sholat bareng Nabi Muhammad. Mereka sholat di masjidnya Nabi. Mereka sholat di belakangnya Nabi. Mereka sholat di masjidnya Nabi. Tapi ketika beres sholat, itu salah satu sahabat dibilang sama Nabi, ulangin sholatmu. Dia takbir, dia salam, udah beres salam, Nabi bilang, ulangin lagi sholatmu. Dia takbir sampai salamnya, udah kedua kalinya Nabi bilang lagi, ulangin sholatmu. Hadirin jemaah rahimakumullah, kalau kita mau renungin, ini sahabat sholatnya ame Nabi, di masjidnya Nabi, bareng sama Nabi. Tapi Nabi suruh ulang sholatnya 3 kali. Bagaimana sholatnya kita? Terus kita yang model sholatnya begini, nganggap diri kita lebih baik dari orang lain, nganggap kita udah sholat. Di mana akal sehatnya kita? Ya, tuh enaknya ngaji begini, makin ngaji makin ketahuan siapa diri kita, makin ngaji makin kenalan sama diri kita. Karena Nabi bilang, man arafa nafsah arafa rabbah. Siapa yang kenal dengan dirinya maka bakal kenal dengan Tuhannya. Kadang kita kenalannya sama orang mulu sih. Sampai apal bener orang lain tuh kayak gimana? Oh, si Fulan mau sampai jetnya detail apal. Tapi kita nggak pernah kenalan sama diri kita sendiri. Sedangkan dalam tadi ucapan disebutkan man arafa nafsah arafa rabbah. Siapa yang kenal dengan dirinya maka akan kenal dengan Tuhannya. Oleh karenanya hayo sesekali kita kenalan dengan diri kita. Bagaimana diri kita, keadaan kita, statusnya kita, wahakada kayak begitu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kembali lagi ke dalam bab sholat. Itu tadi sahabat disuruh ulang 3 kali. Lantas bagaimana kita? Sedangkan dalam satu riwayat lain juga disebutkan bagaimana keadaan sholatnya sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka ketika sholat bersama Nabi dalam keadaan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Sebagian dari sahabat yang ikut berjamaah sama baginda Nabi Muhammad SAW pingsan saking gak kuatnya mereka di dalam merenungi, menghayati daripada makna Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar kita semua tahu artinya Allah Maha Besar. Tapi sejauh mana kebesaran Allah kita rasakan? Sejauh apa kebesaran Allah kita ketahui? Wahakala. Nah, di sini saya bawa kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Ghazali yang mana di dalamnya membahas tentang adabnya salat.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain fid dunya wad dunya amin. Fa idza faragta min taharatil hadas wa taharatil khabas fil badan wasyab wal makan wa min satril awrati min asurrati ila rukbah fastaqbil al-qiblah qa'iman murahiyan baina qadamaik bihaitsu la tadummuhuma wastawi qa'iman. Insyaallah kita bakal kaji bagaimana kita punya sholat yang berkualitas sehingga sholatnya kita mampu mencegah diri kita daripada perkara keji dan munkar. Disebutkan di dalam kitab ini kalau kamu udah beres daripada sesuci, kita nggak bahas sesuci nih, bahas langsung sholatnya. Ini bahas sholat, tuh lihat di pertengahan kitab kita loncatin banyak bab-bab sebelumnya. Bagaimana wudhunya kita, bagaimana istinjanya kita. Makanya ya kalau cuman nggak rutin, nggak apa istilahnya ngajinya sebulan sekali, ya sudah temanya comotan, ya temanya comotan. Tapi saya beberapa buka di Majelis Talim, di Tajur Halang, di Bojonggede, kita ngajinya apa bahasa kita tuh ngehanca berurutan. Habis wudu, habis istinja, terus wudu kayak gimana. Jadi sempurna secara kafah kita belajar. Kalau karena ini momen, maka saya harus manfaatkan momen ini sebaik-baiknya. Dan saya ambil poin bab sholatnya. Ya, jadi kita nggak ngebahas tentang sesucinya. Tapi sungguh sesuci itu sangat berpengaruh bagaimana sholatnya kita. Ya, jangankan sesuci tentang wudu, baju cara mencucinya kita itu pun ada ilmunya. Kita taunya bersih. Sudah pasti belum suci dari najis? Bersih. Karena ada fikih laundry. Ada fikih laundry. Ada serius. Bagaimana cara mencuci menghilangkan najis? Karena bersih belum tentu jaminan suci. Ini bersih semua. Belum tentu jaminan suci. Tapi sekalipun kotor, lumpur, tanah, belum tentu najis. Bisa buat sholat. Kayak begitu. Nah, sekarang kita bahas, anggaplah itu kita udah belajar ya. Nih, kalau sudah beres sesucinya kita, badan kita suci, pakaian kita, tempatnya kita, terus kemudian kita menutup aurat, fastaqbilil qiblah qa'iman murahiyan baina qadamaik. Kemudian kita sejenak menghadap kiblat, bersiap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini baru mukaddimah loh. Udah berapa menit? Lanjut nggak nih? Kasih kode aja ya pokoknya ya. Oh, dia ngaji saya asik seru gitu. Bener, jangan salahin kalau tonton ntar lihat jam 11. Ya. Lah emang sehari-harinya ngaji ya. Kayak begitu. Nah, iya deh. Enggak apa-apa serius. Langsung aja gini-gini gitu. Nah, gini-gini gitu. Ini kalau baca kitab kelamaan nih. Wastawi qa'iman waqra' qul a'udzu birabbin nas. Yang pertama, ketika kita mau takbir hendaknya kita baca surat An-Nas agar kita tidak tergoda oleh godaan syaitan. Karena ya, percaya nggak percaya, silakan buktikan. Syaitan datang menggoda kita, ya. Mereka sangat bermain, sangat lihai bermain untuk menggoda kita ketika kita setelah melaksanakan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Langsung semua urusan yang nggak pernah inget. Iya. Belum sholat nggak inget apa-apa. Pas udah takbir Allahu Akbar, semuanya inget. Sampai ada satu cerita tuh, ya itu orang dulu apa-apa tuh kalau mau nanya datangnya ke ulama. Ya, kalau sekarang, ya giran apa namanya bab-bab tertentu doang nanya ke ulamanya. Giran yang enak-enaknya nggak nanya. Nggak nanya ini boleh apa enggak. Ntar pas udah nyungsep baru. Wahakada. Itu ada dulu cerita orang datang. Ya, orang dulu nih
Apa-apa nanya, hari nanya, ini baik buruk enggak bagusnya kapan, semuanya nanya. Ini orang ceritanya lupa naruh kunci mobil, nanya ame kiainya. Ya, kiai zaman dulu, ulama-ulama zaman dulu tuh dengan fadl kelebihan yang Allah berikan, ya dikasih kelebihan bisa ngelihat sesuatu yang gaib. Ya. Terus karena udah terkenal ini kiainya pinter nerawang, ya pinter ngelihat, akhirnya dia nanya kunci mobilnya udah berhari-hari, ya apa namanya udah 2 hari 3 hari nggak ketemu. Nanya sama kiai, pas ketika nanya kunci mobilnya hilang, lupa naruh di rumah. Apa ya jawabannya kiai? Kamu pulang ambil wudu yang bener, yang khusyuk, sholat 2 rakaat. Pas takbir Allahu Akbar, ingat langsung kunci mobilnya di atas lemari ada. Itu keadaan sholatnya kita begitu tuh. Hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh karenanya di antara siasat atau cara menanggulangi tersebut, yang pertama sebelum sholat pastinya kosongkan semua pikiran kita. Jangan langsung takbir. Itu di dalam kitab Fathul Mu'in. Kita kalau mau jalan ke tempat sholat, ke musholah, ke masjid ya, atau kadang kita dalam keadaan tergesa-gesa karena ngejar ketinggalan jamaah segala macam, nyampe tempat rada ngos-ngosan tuh, tar dulu jangan langsung takbir, diam sejenak, tenangkan diri kita, tenangin sampai napas sudah teratur, buang semua pikiran, kosongkan, fokus, baru kita takbir. Sebelum takbir udah beres, udah tenang, udah fokus, siwak dianjurkan sunnahnya, kemudian baca surat An-Nas kayak begitu, baru kita takbir. Tuh bab takbir, sebelum takbirnya aja banyak ritualnya. Tenang dulu, fokus dulu, siwakan dulu, An-Nas dulu, baru takbir. Lari-lari langsung Allahu Akbar. Ya gimana? Ayo sekarang kita belajar sholat yang berkualitas. Kagak. Wahdir galbak wa farrigu minal wasawis wandur baina yaday man takumu baina tunaji. Hadirkan hatimu, hadirkan hatimu. Wanzur baina yaday man takumu wa man tunaji. Dan ketika kamu mau takbir, ciptakan kesadaranmu kalau kita sedang dan akan menghadap siapa. Karena dengan kesadaran itu, maka nilai kualitas sholat kita akan mempengaruhi. Kamu sadar, kamu mau ketemu orang, dan kalau dikasih tahu itu orangnya adalah presiden, bakal kayak gimana kesiapanmu? Tapi kalau nggak nyadar kalau dia adalah presiden, ya sudah, kamu bakal anggap dia orang biasa. Kira-kira begitu. Tapi kalau kita sadar itu orang-orang mulia, bagaimana kita bersikap? Itu baru kepada makhluk. Pastinya kita dalam hidup ini beda kan? Kita bersikap sama teman, kita bersikap sama orang yang sederajat, orang yang di bawah kita, orang yang di atas kita, pasti beda semua caranya. Ya. Nah, ini ketika mau sholat, kita harus sadar penuh dengan kesadaran kita bahwasanya kita sedang dan akan menghadap siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Itu utamanya. Wahakada wastahyi antunajiya maulak biqalbin ghafil wasdir mashunin bisa wasid dunya wa khabaisyis syahwat. Ini banyak iklannya ini ngaji sambil dimakanin. Ayo sambil dengerin saya ngaji sambil dimakanin, jadi nggak dapat fokusnya gitu. Ayo sambil dimakanin ibu-ibu semua, bapak-bapak, silakan. Malah saya mempersilakan, ayo. Enggak, maksudnya ngaji di kita biasa sambil makan, biar kita tetap fokus begitu. Karena ngaji tanpa fokus, ya sudah jasad doang, pahala doang dapat, tapi ilmu nggak kita bawa, kan rugi. Kita udah ngeluangin waktu, udah mempersiapkan ini semua, tapi kita nggak dapetin ilmunya. Wah kada. Itu diantaranya
kalau kita bawa kehusyuan, kesadaran kita menghadap Allah, nggak bisa nih, ya, nggak bisa dipaksain khusyuk, dipaksain sadar diri kita ngadep Allah, nggak bisa pokoknya. Ya sudah, wastahyi antunajiya maulaka biqalbin ghafil wa sadrin mashunin biwaswasa isi dunya wa khaba isi syahwat. Maka hendaklah cara yang kedua, kamu sholat dalam keadaan malu dan merasa hina di hadapan Allah kalau otak dan hatimu penuh dengan kotoran duniamu. Harus punya kesadaran itu. Jadi kalau kita nggak bisa fokus khusyuk menghadapkan diri kepada Allah dalam keadaan sholat, maka cara yang kedua Imam Ghazali ngasih tahu, sadar diri, harus merasa hina dan malu kalau otak dan hati kita isinya cuma kotoran dunia kita. Ini tips daripada Imam Ghazali. Wa'lam annahu ajja wajal mutalli'u ala sariratik wa nazir ila qalbik wa innama yataqabbalu Allahu salatak biqadri khusyu'ik wa tawaddu'ik wa khudu'ik wa tadarru'ik fa'budhu fi salatika ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa inna yarak. Naam. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala mutalli'un ala sariratik. Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi. Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi. Kita bisa ngebohongin makhluk. Ada tamu datang, anaknya nemuin, mana ayahnya? Lagi sholat. Dan diintip, iya bener, bapaknya lagi sholat. Tapi dalam otaknya, waduh, ada tamu, lagi utang nih, jangan-jangan nih. Pertanyaannya, hakikatnya dirimu itu adalah yang lagi sholat atau yang lagi sibuk mikirin gimana caranya bayar utang? Sholat secara zahir gerakan, tapi secara batin menghadapkan diri kepada Allah. Kamu bilang ke makhluk, anakmu bilang, bapak lagi sholat, ayah lagi sholat, diintip, iya benar sholat, tapi otakmu, waduh, gimana nih? Atau sebaliknya bawa kabar yang enak, oh, dibawa apa nih? Oh, kira-kira bisa nggak nih dia nih? Wah. Atau apapun itu dengan kesibukanmu. Pertanyaannya, kamu yang lagi sholat atau kamu yang lagi sama urusanmu? Seringkali kita kumpul sama orang, tapi pikiran kita nggak sama mereka. Kita kumpul sebelah kita istri, tapi pikiran kita nggak sama dia. Kita kumpul sama teman, pikiran kita nggak sama dia. Iya, johirnya kamu kumpul sama orang itu, tapi pikiranmu nggak lagi sama dia. Iya, johirnya kamu sholat, tapi sejatinya kamu sedang apa? Kamu yang mikirin dengan proyekmu. Ya, di hadapanmu, di hadapan Allah, ya kamu sedang bersama proyekmu. Allah nggak ngelihat gerakan, Allah nggak ngelihat jasad, Allah nggak ngelihat rupa. Ini bicara hakikat, karena nanti di akhir bakal dikasih tahu. Wa nazirun ila qalbik, dan lihatlah hatimu. Ya, dan ingat nih kata kuncinya, Allah Maha mengetahui sesuatu yang tersembunyi. Pas lagi mau sholat, lihat isi hatimu ada apa aja, dan itu dilihat sama Allah. Wa inna ma yataqabbalu Allahu shalatak biqadri khusyu'ik. Sesungguhnya kamu sholat, Allah itu hanya menerima sholatmu sesuai kadar kehusuan yang kamu dapat. Sholatmu 4 rakaat, khusyuknya dari 100, 3,5, maka 3,5% yang diterima sama Allah. Jadi sholat ada hitungannya. Sholat ada hitungannya di sisi Allah. Pahala sholat ada hitungannya. Atau bahkan yang sholatnya cuma menggugurkan kewajiban, takbir, salam, tapi dari awal takbir sampai salam dia sibuk berkutak dengan dunianya.
maka sejatinya tiada hitungan di sisi Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Innama yataqabbalullahu sholatak biqadri khusyu'ik. Sesungguhnya Allah hanya menerima salat seseorang dengan kadar kehusuan orang tersebut dalam salatnya. Wa khudu'ik wa tadarru'ik. Atau tadi saya bilang kalau nggak bisa khusyuk karena Allah, bawa kesadaran dirimu yang hina. Ya Allah, saya hina, banyak urusan, banyak masalah. Itu bawa semua ke hadapan Allah. Tapi hadapkan itu ke Allah, jangan kamu sibuk sendiri. Jelas. Hadapkan itu semua ke Allah. Ya Allah, ya Allah. Hadapkan itu semua ke Allah. Kita kadang curang. Cerita ke orang detail A sampai Z tentang kesusahannya kita. Bahkan seringkali ditambah dengan dramatis. Dengan penyedap-penyedap cerita yang bikin kita orang makin iba sama kita. Tapi sudahkah kita bercerita, berkeluh kesah seperti itu, bahkan harusnya lebih ke hadapan Tuhan kita. Kayak begitu. Kata fa'budhu fi sholati ka'annaka tarah. Salatlah kamu seakan-akan kamu melihat Allah. Tapi kalau nggak mampu, fa'in lam takun tara fa'innahu yarak. Sadar kalau Allah itu melihat kamu. Singkat cerita, ini masih panjang sekali babnya. Ada 4 tips dari Al-Imam Ghazali agar kita punya sholat yang berkualitas. Yang pertama apa? Yang pertama, ini udah di luar pembahasan ngafalin bacaan sholat, tahu rukunnya, tahu yang membatalkannya. Ini udah di luar itu. Ini udah di luar fikih. Tapi ini kita bicara naik kelas kualitas sholat. Sholat yang berkualitas. Yang pertama apa kata Imam Ghazali? Yang pertama, usahakan kita sholat, bacaan sholat kita terdengar oleh telinga kita sendiri. Telinga kita, bukan telinga sebelahnya kita, bukan telinga temennya kita. Ya, ini ente makmum, apalagi bersuara. Oh, imamnya ada 2 nih, orang di belakang bingung. Kayak telinganya kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil pelan. Kenapa itu? Ya bahasa motivatornya apa? Orang itu bakal jadi seperti apa daripada apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Ya, apa yang kita lihat baik, apa yang kita dengar baik, insya Allah jadi orang baik. Apa yang kita lihat buruk, apa yang kita dengar buruk, ya sudah jadinya seperti itu. Kita punya kuping, punya telinga, kalau dipresentasikan dalam sehari semalam, lebih banyak mana dengar yang baik atau yang buruknya? Jawab sendiri, nggak usah dijawab. Nah, ketika kita sholat, itu semua isi bacaan sholat adalah doa, adalah ayat Quran. Sekalipun nggak ngerti, ajaibnya Al-Quran. Sekalipun berbahasa Arab, kita nggak ngerti, tapi kita baca, secara otomatis membersihkan diri kita sendiri. Itu bacaan Al-Quran kalau kita perdengarkan gampangannya, ya bahasa kita meruqyah diri kita sendiri. Kau usah manggil ustadz, mau ruqyah, nanti baca Quran aja udah, bener. Ini mau ruqyah setahun sekali, tapi baca Qurannya juga nggak pernah. Ya udah CS seton ya. Wah temen nih kata seton. Kata kayak begitu. Itu yang pertama, minimal suara bacaan sholat kita terdengar oleh suara kita sendiri. Iya, makan yang enak. Ayo bapak-bapak makanin juga yang enak. Terus kemudian apa yang kedua setelah sholatnya kita perdengarkan bacaan sholat kita? Yang kedua adalah fahami mana bacaan sholat. Faham berarti tahu berarti ngerti. Ini saya pernah ikut sama guru saya seminar di Al-Azhar Jakarta tuh universitas. Ada profesor tanya sama saya punya guru Habib Ahmad, Habib, kenapa ya orang itu lebih tertarik dengan bahasa Inggris ketimbang bahasa Arab?
Padahal sama-sama bahasa asing. Ya, sama-sama bahasa asing. Tapi kenapa orang lebih banyak tertarik dengan bahasa Inggris? Mau bukti? Itu orang biasanya kalau melihat kalimat bahasa Inggris langsung searching artinya apa. Entah itu lagu Inggris atau entah itu apa itu permen, biasanya ada tulisan bahasa Inggrisnya permen kiss ya. Dia cari itu artinya apa, apalagi anak muda. Kayaknya keren gitu bahasa Inggris. Tapi kita yang beragama Islam, Al-Qur'annya kita berbahasa Arab dan nabinya kita berbahasa Arab, berbangsa Arab dan berbahasa Arab. Kelak di surga juga berbahasa Arab. Terus kita nggak punya ketertarikan dengan bahasa Arab, ada apa? Oh, saya tertarik Ustaz, pengen deh belajar bahasa Arab. Pengen sama sungguh itu beda. Kalau cuman pengen ditanya semua pengen bisa, pengen. Ya. Mau bukti kalau kita nggak punya minat dengan bahasa Arab? Saya tanya, siapa yang benar-benar hafal arti Al-Fatihah dari Bismillah sampai Waladhdallin? Udah nggak usah dijawab deh. Itu jadi renungan buat kita. Dan saya mau ajak hitung-hitungan. Jarang kan? Dia Ustadz ngajakin hitung-hitungan ngaji. Al-Fatihah dibaca menjadi rukun sholat dalam setiap rakaatnya. Kita sholat wajib berapa rakaat sehari semalam? 17. Berarti dalam sehari semalam kita baca Al-Fatihah 17 kali. Ya, kita bicara yang wajib wis, nggak usah yang sunnah. Usia balik orang laki biasanya umur 10 tahun atau lebih. Berapa? 14 ya? 15 lah, katakan 15 wis. Ya, 15 tahun. Yang sekarang usianya 30 tahun, berarti dia telah menjalankan sholat selama 15 tahun. 17 kali Al-Fatihah dalam sehari. Setahun 360 hari. Dalam setahun dia membaca suratul Fatihah sebanyak 6.120 kali. Itu dalam setahun. Dalam sholat wajibnya. Kalikan umur dia 15 kali. Sama dengan 91.800 kali dia membaca Al-Fatihah. Itu yang umurnya berapa? 30. Ya maaf, yang lewat itu hitung sendiri ya. Itu yang umurnya 30. Yang umurnya 30 sudah membaca suratul Fatihah 91.800 kali dalam sholat wajibnya. Belum kita orang muslim, dia ajarin namanya guru dikit-dikit Fatihah. Tadi buka ngaji, Fatihah. Ntar mau tutup ngaji, Fatihah. Selamatan rumah, Fatihah. Doain anak, Fatihah. Doain orang, Fatihah. Semua Fatihah. Di luar sholat berkali-kali kita baca Fatihah. Kalau kali 2, berapa miliar kita baca Fatihah? Berapa juta kita baca Fatihah? Sungguh malu rasanya diri ini kalau kita nggak tahu arti daripada mana bacaan Fatihah. Habis ini ngaji, yang belum tahu pulang cari Al-Quran terjemah atau di gadgetnya, lihat makna daripada bacaan Fatihah. Itu contoh Fatihah, dan ini semua bacaan sholat saya contohkan hanya Fatihah. Kalau Fatihah saja nggak hafal, ya berarti yang lainnya ya lebih hafal gitu maksudnya. Ini renungan buat kita hadirin, kalau kita mau sholat ini berkualitas. Itu yang kedua, tahu makna bacaan sholat. Ya, jangan selama ini sholat cuman kumat kamit, bismillah, Allahu Akbar, salam. Sholat apa itu? Ya pantas nggak bawa efek samping apa-apa dalam kehidupan kita.
ya pantas hanya mengeluh dan mengeluh isinya. Ya sholatmu begitu. Yang ketiga kata Imam Ghazali, kalau mau punya sholat yang berkualitas, yang menjadikan diri ini secara otomatis terpelihara daripada perkara keji dan munkar, Imam Ghazali ngasih tips kalau mau punya sholat yang berkualitas. Yang nomor 3, setelah tahu, tadi kan tahu, sekarang setelah tahu apa? Renungi makna bacaan sholat, renungi dan hayati dalam bacaan sholat. Dalam sholat ada doa iftitah. Itu diantaranya adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, itu hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah. Jadi kalau kamu nggak dianggap sama orang, jangan sakit hati. Kamu hidup untuk Allah. Kita hidup untuk Allah. Nggak dianggap sama orang, biasa saja. Kita hidup bukan buat dia. Kita hidup untuk Allah. Wa mamati lillahi rabbil alamin. Untuk Allah, Tuhan semesta alam. Itu dalam surat Al-Fatihah. Di antara ayat yang saya senang adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu menyembah, hanya kepadamu menghamba, dan hanya kepadamu meminta. Minta sama Allah. Ini minta sama makhluk. Nggak dikasih marah-marah. Lu yang salah, lu yang marah-marah. Sayyidina Ali karamallahu aja bilang, yang paling sakit hati seumur hidupku adalah berharap kepada makhluk. Iya, lu yang salah naruh harapan. Bukan berarti kita nggak boleh minta tolong sama makhluk. Berikhtiar minta tolong silakan, tapi gantungkan harapan hanya kepada Allah. Minta tolong ke A, B, C, D, E, semua orang yang mintain tolong. Tapi gantungin harapannya cuma sama Allah. Mereka semuanya pelantara kaki tangan Allah. Kayak begitu hadirin. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu aku menghamba. Nggak ada, saya percaya sama yang lain. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan, yang lain nggak bisa nolong. Sekalipun secara jelas, realistis, depan mata, dia sangat mampu menolong kita. Seringkali kita dapetin makhluk kayak begitu. Dia bisa sekali, mampu sekali untuk nolong kita, tapi nyatanya, dan seringkali kita dapetin orang yang rasanya, aduh, rasanya kita malah kesian ngelihat dia, tapi seringkali kita dapetin bantuan dari dia. Ada semua pertolongan dari Allah. Oleh karenanya gantungkan harapan kita kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Renungi. Tadi saya bilang, sahabat terdahulu ketika sholat berjamaah sama Nabi, ketika takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, sebagian sahabat pada pingsan karena saking merenungi, menghayati daripada makna takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita Allahu Akbar. Tahu artinya, sudah tahu itu, udah pasti semuanya tahu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi gimana perenungan kita? Allahu Akbar, ingat utangnya banyak. Allahu Akbar, ingat urusannya banyak. Allahu Akbar, ingat ini, ingat itu. Ketahuilah Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Berarti selain Allah yang Maha Besar, semuanya kecil. Nggak ada masalah yang besar, karena Allah lah yang Maha Besar. Nggak ada utang yang besar, karena Allah lah yang besar. Nggak ada sesuatu yang besar, karena yang besar cuman Allah. Renungi makna bacaan sholat. Seberapa penting urusan kita sampai mengalahkan perenungan tentang kebesaran Allah. Sepenting itu kalau urusan kita. Ya. Terakhir, tips yang dari Imam Ghazali, kalau kita mau punya sholat yang berkualitas, tahu apa? Coba saya mau cross check dulu. Yang pertama apa? Ayo, ini udah kebanyakan full tank nih. Yang pertama apa?
Ibu-ibu, mana suaranya nih? Berapa orang? Apa udah pulang ini? Jangan-jangan kelamaan Ustadznya. Suara-suara terdengar oleh telinga. Yang kedua, tahu arti bacaan sholat. Yang ketiga, renungi mana bacaan sholat. Yang terakhir, Imam Ghazali ngasih tips kalau kita mau punya sholat yang berkualitas adalah aplikasikan makna bacaan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Maka sungguh indah kalau kita bisa mengaplikasikan makna bacaan sholat dalam kehidupan ini. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Ada orang ngeledek, nggak ada urusan, gue hidup bukan buat lo. Ada orang nggak nganggap, nggak ada urusan, gue hidup bukan lo. Ada orang caci maki, nggak ada urusan, gue hidup bukan buat lo. Iya tuh, karena makna sholatnya begitu. Iya karena abudu, iya karena nasta'in. Ada utang gede, deadline-nya udah jatuh tempo sekarang. Iya karena abudu, iya karena nasta'in. Sering kali orang kalau udah kepepet, langsung di otaknya siapa ini ya, orangnya siapa ya, dia absen nama dia si ini. Terus Allahnya nomor berapa? Allahnya nomor berapa? Tapi kalau kita aplikasikan dalam kehidupan makna bacaan sholat, iya karena abudu, iya karena nasta'in. Hanya kepada Allah kita menghamba dan hanya kepada Allah kita meminta. Tuh jatuh tempo, hanya kepada Allah kita meminta. Sholat dulu 2 rakaat, habis itu ikhtiar jalan, ikhtiar WhatsApp. Ini caranya. Jangan sampai melangkahi Allah. Tadi saya bilang kita nggak dilarang minta tolong. Yang salah itu kamu gantungkan harapan itu ke makhluk. Gantungkan dulu semuanya ke Allah. Sholat, ngadu, cerita, udah beres ya Allah, saya mau ikhtiar, permudahkan jalan saya. Berharap sama Allah, baru yang lainnya. Nah, ketika kita minta tolong, dia jawab, maaf nggak bisa, no problem, mafi muskilah, nggak ada masalah. Karena kita berharapnya sama. Tapi kita nggak berharap sama Allah, langsung kepada makhluk. Kita tahu ini makhluk lagi punya. Ayo dong bantuin. Oh maaf nggak bisa. Rame. Saya tanya, dia nggak ngasih tolong, salah apa enggak? Kagak. Terus kenapa kamu marah-marah? Karena kamu salah berharap. Ini tips dari Imam Ghazali. Jam berapa ini? Agar kita punya sholat berkualitas. Saya rasa tadi disampaikan di awal faedah ngaji. Terus barusan pembahasan ilmunya. Nah rugi itu tadi nggak dicatat. Nanti lain kali kalau ngaji bawa pulpen, ya, atau di handphone catat, ya, wah, direkam, ya, yang ditontonnya nggak tahu kan, ntar di skip terus, ya, kata itu. Cirinya penuntut ilmu nggak lepas daripada siwak sama pulpen kayak begitu. Itu pembahasan buat kita tentang sholat agar kita punya sholat yang berkualitas. Terus kalau dia ngaji, yang utama adalah ngamalin ilmu, amalin ilmunya. Karena disebutkan orang yang punya ilmu tapi nggak ngamalin ilmunya, itu azabnya didahulukan daripada orang yang nyembah berhala. Azabnya, siksanya didahulukan daripada orang yang nyembah berhala. Waliyadzubillahi min dzalik. Mungkin tadi katanya ada sesi tanya jawab. Yang mau bertanya silakan sebelum saya tutup. Kalau tahu saya jawab, kagak tahu nanti saya cancel, saya tanya guru-guru saya. Wah, kagak. Silakan. Bebas. Ya gimana itu ya, kalau tahu saya jawab, nggak tahu ya
Tanya. Kalau kita pas kita lagi ngaji, kita ngajinya itu biasa aja kita lagi duduk, ya kita dengan ceramah aja. Itu udah pahala. Oh iya, tadi duduknya aja pahalanya lebih besar daripada sholat 1000 rakaat, lebih besar daripada nengokin 1000 orang sakit, lebih besar daripada takziah 1000 jenazah. Itu cuma duduk ngelamun sambil mikirin yang lain. Duduknya aja kayak begitu. Gimana? Cuman sayang kagak dapet ilmunya. Kalau duduknya doang sambil ngelamun. Makanya tadi dianjurkan ngaji itu bawa buku, bawa pulpen. Catet. Udah aja? Ada lagi. Saya mau bertanya Ustaz. Bertanya, ketika sholat ada perasaan ingin buang angin. Itu sholatnya apa dilanjutkan? Apa termasuk batal? Apa gimana? Makanya begini. Tadi sangat poin inti kita ngaji langsung bab sholat. Sebelum bab sholat itu ada adab-adabnya, ada tata caranya, benar-benar pasti kita udah siap menghadap Allah. Ente mau ngadep presiden, toto pas lagi ngadep, aduh mules. Ini nggak rasional. Kenapa nggak dari tadi dipersiapin nih? Kenapa ke makhluk kita bisa sangat baik-baik saja berhadapan kepada mereka, tapi kepada Allah kita sembrono. Oleh karenanya perhatikan adab sebelum sholat. Pastikan pakaian, keadaan kita, tubuh segala macam, badan, tempat segala macam itu benar-benar layak untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagaimana sikap kita? Ya pertanyaannya kuat nahan apa enggak? Kalau kuat nahan silakan, tapi statusnya hukumnya makruh. Kalau datangnya di tengah-tengah nggak jadi masalah, tapi kalau datangnya di awal itu yang bermasalah. Kamu udah nggak usah sholat, urusin dulu tuh dapurmu. Kalau sebelum sholat. Tapi kalau udah di tengah-tengah sholat datang keadaan begitu nih, ya lanjutin kalau bisa nahan. Kata terakhir. Dapat pahala teman. Ya iyalah. Iya. Tapi makruh. Makruh. Ya, itu juga pertimbangan buat kita. Kalau lagi mules mau buang air kecil, jangan sholat tuh dirapihin dulu. Hati makan dulu deh, baru sholat. Ya. Udah semua benar-benar bisa fokus sama Allah, baru kita sholat. Ini sholat mikir, bini kapan masak apa ini ya. Ya makan aja dulu. Ke air aja dulu yang rapi, yang bersih. Udah beres baru udah sholat. Begitu. Agar kita benar-benar bisa fokus menghadap Allah. Satu lagi kalau misalnya itu soal sebelum sholat, kalau mau makan dulu ya. Itu kan bedanya itu sama bulan puasa, sedangkan waktu mepet. Lah iya, makan dulu ya. Cuman nih pakai waktu lah. Ya itu semua kembali ke manajemen waktu ya sebenarnya ya. Itu semua kembali ke manajemen waktu, gimana kita menatanya. Pola hidup waktu kita, manajemen waktu kita. Itu kembali ke PR, itu PR pribadi masing-masing. Masalah mau makan dulu sebelum sholat maghrib, ya makan silakan, ya, waktunya sholat, cuma jangan sampai lewat. Ya, gitu. Ada lagi mau tanya? Nggak ada? Mikirin apa kamu Sindo? Ya terusin sholat, yang penting sholat. Hal-hal yang aneh. Ya makanya tadi dibilang kamu belajar cari tahu maknanya sholat, makna bacaan sholat, Fatihah maknanya apa, terus apalin. Jadi pas lagi baca Bismillahirrahmanirrahim, otak kamu mikirnya menerjemahkan Bismillahirrahmanirrahim, mulut ngomong Bismillah,
Otakmu bilang dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Tuhan semesta alam. Akhirnya kan otak kita sibuk nggak mikir macem. Lah karena nggak tahu artinya ya udah mikir bebas. Kesono ke sini semua urusan dipikirin. Yang nggak kepikiran sebelumnya jadi kepikiran. Kayak begitu tuh karena nggak ada ilmunya. Makanya ibadah itu harus pakai ilmu. Jelas? Jadi PR-nya apa? PR-nya apa? PR-nya dari saya barusan. Di sholat harus ucapin Ya, hafalin bacaan, makna bacaan sholat. Ada lagi? Ibu, ada yang mau tanya nggak? Wah, ini sebenarnya banyak sebenarnya. Enggak ada yang mau tanya apa udah karena kemalaman nih, Bu? Biasanya banyak ya, Ustaz. Udah nggak ada. Ayo, Mak. Di luar tema. Iya. Saya sempat ngajak teman sholat, dan mereka juga ngaji juga. Waktu saya ajak sholat, beliau bilangnya saya nggak mau sholat karena ketika saya sholat mungkin dia udah akan masalah dia suci seperti apa, jadi ketika lagi kerja itu mungkin dia buang hadas ya. Ketika dia buang hadas dia kayak walaupun nggak kena ya tapi dia ketika buang hadas dia nggak potong dan celana atau apanya itu cuma dibuka aja, jadi bahwa pasti ada tampias air yang najis itu. Jadi dia berpendapat bahwa ketika dia itu buang hadas takutnya bisa dipastikan itu sholatnya nggak diterima. Kenapa? Karena yang dia pakai itu ada najisnya di situ. Terus? Menurut Ustaz, Akhirnya dia nggak sholat. iya. Gara-gara alasan itu. Ya, gitu. Jadi saya sampai bilang ya udah kalau gitu bawa ganti baju. Terus apa jawabnya? Ya tetap bawa kan. Jadinya kan tetap kayak aja sholat itu kan. Ya kalau itu copot aja gitu kan. Udah sampai kamu dapat gitu kan. Kenapa? Karena kalau saya kan ayo sholat terus. Berarti itu namanya bukan mamang, bukan ragu, bukan was-was celananya, pakaiannya najis. Emang alasan aja nggak mau sholat. Lah iya tuh. Lah yang ke kamar mandi siapa? Sampean atau temennya? Berdua ya. Temennya kan? Terus yang bilang nggak buka celana, terus alasannya karena takut najis, celananya siapa? Terus kok dia bilang cerita nggak dicopot? Salahnya siapa yang nggak dicopot? Emang cuma alasan. Iya nggak? Coba deh pikir. Suruh bawa baju, alasannya apa tadi jawabnya? Baju salin. Iya kan? Ya sudah. Doakan mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Begitu. Karena setiap orang masa lalu dan masa ini masih punya masa depan. Kita jangan jadi peramal masa depannya orang. Bu, orang ke sholat, belum tentu. Wah, kata begitu. Ya. Nah, masalah yang ada itu kan kalau laki-laki kan mungkin lebih ribet ya daripada yang perempuan kalau menurut saya ya. Jadi ketika kita mau ada kadang-kadang itu udah selesai, kita udah semuanya itu kita udah selesai, tapi ketika kita waktu naik dari habis jongkok ke naik itu kadang-kadang kan ada yang perasaan yang terbawa, masih semua itu kalau gimana caranya satunya kita udah sesuai namanya jongkok ya kan, jam sedikit gitu kan biar, tapi ketika kita udah selesai itu mau sholat kan gitu masih ada perasaan ini kayak Masih ada yang ngikut, masih ada sisanya gitu. Makanya itu beres daripada
buang air kecilnya kita, ya. Itu udah tahu belum? Caranya ceboknya kita gimana? Nah, jadi saya mau dari awal. Nih, saya ilustrasikan ya, saya ilustrasikan. Untung ibu-ibunya pakai tirai ya. Ini kalau udah beres sambil didehem, sambil diurut. Ya, sambil diurut. Diurut terus sambil dehem-dehem. Itu mengeluarkan segala sisa-sisanya. Beres dari situ, berdiri, jongkok, berdiri, jongkok, berdiri, jongkok. Kurang lebih 3 kali. Untuk benar-benar memastikan. Karena biasanya kita udah yakin pas jongkok nggak ada yang keluar, pas berdiri. Nah, karena kebetulan kerannya udah rada los dorong. Udah repot juga tuh. Makanya tadi udah diurut, dipijit, jongkok, berdiri lagi coba. Sebelum dicebok, sebelum dia istinja, ya, duduk lagi, berdiri lagi 3 kali pastikan. Kalau dia benar-benar pasti, ya sudah baru istinja. Jelas? Ada lagi? Ada lagi. Cukup. Ada lagi bapak-bapak, ibu-ibu cukup. Cukup, alhamdulillah, mudah-mudahan. Tapi di luar tema. Ayo. Jadi saya pernah baca artikel dan sama jadi ini tentang, saya nggak tahu ini maksudnya fikih masjid atau enggak. Jadi apa itu, dari mana awal fikih masjid itu seperti apa, dan pada saat misalnya ada yang ditugasin ada, pada saat itu yang ditugaskan ada memang sudah niat tapi ketiduran. Ada ya Ustaz bilang kalau seandainya di satu wilayah itu, di satu wilayah itu ada masjid terus tidak ada azan, itu yang menanggung dosa semuanya itu benar atau enggak, dan apakah menanggung dosanya di yang muadzin itu atau gimana? Azan al-i'lan. Azan itu adalah pengumuman, pemberitahuan. Kayak begitu. Dan azan hukumnya sunnah, nggak wajib, jadi nggak berdosa. Insya Allah begitu. Insya Allah begitu jawabannya. Yang dosa itu kalau ngedengar azan atau kagak ada azan, kagak sholat, sudah beres. Ya, azan nggak azan, kagak dosa. Tapi ada azan atau kagak ada azan, kagak sholat, itu baru yang dosa. Allahu a'lam. Cukup ya. Kemudian apa yang disampaikan jadi ilmu yang manfaat, berkah fid din wa dunya wal akhirah. Wallahu taala alam bisawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin syakirin kafi majidah ya rabbana lakal hamdu wa subhanaka allahumma salli salatan kamilatan ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bil qudatan fil qurab bil hawaid wa sinal barahid wa man bil kalim wa rasul bil mal min Allah min salamatan fid din wa afidan fi jasad wa jidal bil mutabal qutabatin qabla al maut rahmatan indal maut wa faratan ba'da al maut alhamdulillah fi sakaratil maut najat min nar wal aqan lil sabr rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannata wa al-jannata wa nikah wa karam tibul afwa wa nagrib ilahan anta maksudun radaka wa tabi'atin wa habbataka wa ma'rifatak wa rasulik wa sawlik wa jami' salihin sulihat min al-jannah wa muslimat al-ahya min mulamat min ummati sayyidina Muhammad rabbi kinu sigara bana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.